Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa ayat dalam Al-Quran serta hadis tentang kebaikan dan etos kerja. Yang pertama ada surat Al-Maidah ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaimanan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhajah walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabaqul khairah ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Arti dan kandungan dari surat Al-Maidah ayat 48. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad SAW dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Kandungannya adalah Al-Quran diturunkan sebagai kitab yang benar dan tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya, sekaligus menjadi hakim atas kitab-kitab tersebut. Hal ini karena kitab-kitab sebelum Al-Quran sudah tidak otentik lagi, karena banyak yang sudah berubah dengan campur tangan manusia. Lalu yang kedua ada surat At-Taubah ayat 105. Wa quli matu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kandungannya adalah kita sebagai umat muslim harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti membalas semua yang telah kita kerjakan di dunia, baik itu kebaikan maupun keburukan. Lalu yang ketiga ada surat Al-Qasas ayat 77. Wabtagha fima ataqallahu ad-darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa
ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Kandungannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia bekerja dan berusaha untuk kepentingan urusan duniawi dan ukhrawi secara seimbang. Tidak boleh orang mengejar duniawinya saja dan melupakan akhiratnya. Begitu juga sebaliknya. Keduanya hendaknya berjalan dan diperhatikan secara seimbang. Yang keempat ada surat Al-Buruj ayat 11. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar zalikal fawzul kabir. Artinya, sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung. Kandungannya adalah dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa orang-orang yang beriman mengakui bahwa Tuhan Maha Esa. Oleh karena itu, mereka mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan perintah Allah dan menjauhkan diri dari semua larangannya. Semua itu mereka lakukan untuk mengharapkan keridhoannya. Di akhirat, Allah akan memberi mereka kebun-kebun yang mengalir di bawahnya anak sungai, sehingga mereka hidup bahagia abadi di dalam surga, sebagai ganjaran atas keimanan dan kepatuhan mereka. Yang kelima adalah surat Al-Bayyinah ayat 7. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Artinya, sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Kandungannya adalah manusia yang beriman dan senantiasa melakukan amalan soleh disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk terbaik bahkan dari malaikat sekalipun. Lalu yang keenam ada hadis tentang bekerja adalah jalan rezeki. Wa ana abi Abdullahu Zubairi bani Awami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'khuza uhadukum ubulahu summa ya'tiya jabala faya'tiya bahu zematin minal hato bin ala toharihi fayabaya aha wa yakufa waha biha wajahahu khairun lahu min ayyasa'alan nas tauhu au mana'uhu rawa bakhor. Artinya dari Abu Abdullah Zubair bin Al-Awwam, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila salah seorang dari kalian mengambil talinya kemudian mendaki gunung lalu kembali dengan membawa seikat kayu di atas punggungnya kemudian menjualnya, sehingga dengan hasil menjual kayu tersebut Allah memelihara martabatnya, adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada manusia, baik mereka memberi ataupun tidak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Penjelasannya adalah dalam hadis ini terdapat dorongan untuk berusaha dan bekerja dan menempuh sebab-sebab yang disyariatkan untuk mendapatkan rezeki secara mulia, terhormat dan bermartabat. Lalu adalah hadis tentang lelahnya bekerja yang menghapus dosa.
ma yusibu musalima minan nasoba biwala wasobin wala hammin wala huznin wala azan wala gommi hatta syawakati usyakuha illa kaffarallahu biha minal khottaya. Artinya, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan atau kegundahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dari kesalahan-kesalahannya dengan semua musibah tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5642 dan Muslim nomor 2573. Penjelasannya adalah bekerja dalam rangka mencari rezeki yang halal termasuk ibadah yang agung. Oleh karenanya setiap musibah, kesusahan, rasa letih dan lelah yang menjadi konsekuensi dari pekerjaan tersebut semuanya adalah menggugurkan sebagian dari dosa-dosanya. Yang ke-8 adalah hadis tentang bekerja dengan tangan sendiri. Ma'akala ahadu to'aman fattu khairan minal an kula mina amali yadihi wa inna nabiyullahi Dawuda alaihissalamu kana yakulu mina amali yadihi. Artinya, tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik dari memakan makanan hasil kerja tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihi salam dahulu makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2072 dari sahabat Al-Miqdam bin Ma'di Qorib radhiyallahu anhu. Penjelasannya, hadis ini mendorong setiap muslim agar bersikap mandiri dalam memenuhi kebutuhan makanannya dan tidak meminta-minta atau mengharap bantuan dari orang lain selama memiliki kemampuan untuk bekerja. Yang ke-9 adalah hadis tentang profesionalisme dalam bekerja. Ana Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha azza wa jalla yuhibbu iza amila ahadukum amalan yutkinah. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla menyukai jika salah seorang dari kalian melakukan suatu pekerjaan, dia melakukannya secara itqan. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat nomor 897 dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman nomor 5312. Syekh Al-Albani menyatakan ini hadis hasan di dalam Syahih Al-Jami nomor 1880. Penjelasannya, secara bahasa kata itqon berasal dari kata itqo dan atqona yutkinu itqonan. Apabila ada kalimat atqonal amal, dia melakukan pekerjaan dengan itqon, berarti menyempurnakan pekerjaan tersebut, melakukannya dengan baik dan dengan teliti. Yang terakhir adalah hadis tentang bekerja harus berdasarkan keahlian. Apabila suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.